Saya Diani Primasari, saya dari program studi farmasi FKIK UMY. Saya beserta tim saya, yaitu Ibu Indri Astuti Cahyaningsih dan Ibu Mega Oktavia. Dalam hal ini telah melakukan pengabdian masyarakat yang mempunyai topik yaitu membangun keluarga cerdas obat dengan EduToys. Adapun outline yang kami berikan di sini, yang pertama adalah latar belakang, kemudian ada metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dokumentasi, dan lain-lain. Untuk yang pertama, kami melihat bahwa saat ini, yang seperti yang kita tahu, keluarga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat kita. Organisasi terkecil ini merupakan fondasi yang kuat, yaitu untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi dalam hal ini kami ingin mengenalkan, kami ingin mencari tahu apakah kebiasaan baik dalam keluarga itu sudah dijalankan belum oleh utamanya oleh orang tua. Di sini kami bekerja sama dengan TK Al-Fatah Sedan. Kami melihat bahwa permasalahan ini sangat menarik seperti itu. Jadi kami ingin melihat dari sisi tenaga kesehatan juga, apakah pengelolaan obat yang biasa kita lakukan, yang orang tahu bahwa pengelolaan obat itu mungkin simple, tapi kami ingin mencari tahu apakah itu sudah diterapkan semua oleh wali murid di TK Al-Fatah Sedan, dan apakah mereka, wali murid ini, sudah menerapkan pengelolaan obat ini dengan diajarkan kepada anak-anak di rumah. Seperti itu. Jadi kami juga akan memperkenalkan metode Montessori untuk bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Jadi tujuan dari pengabdian masyarakat kami ini yang pertama adalah mengenalkan pengelolaan obat dengan baik, mengenalkan profesi tenaga kesehatan, dan mengenalkan metode Montessori. Jadi yang seperti kita tahu bahwa pengelolaan obat itu biasa kita istilahnya yang kita pakai adalah dagu sibu. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan tepat. Kemudian kami ingin melihat bagaimana wali murid ini bisa melakukan dagu sibu dengan baik dan benar atau belum. Nah, kemudian kami juga mengenalkan, karena ini adalah lingkupnya adalah lingkup pendidikan, yaitu di TK Al-Fatah Sedan, kami juga ingin mengenalkan dan mencari tahu apakah wali murid ini sudah mengenal tentang sejarah Maria Montessori atau metode Montessori yang sudah digunakan oleh Ibu Maria Montessori ini. Metode ini adalah metode yang mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baik sehingga nanti anak-anak di usia dini ini dapat tumbuh dengan kebiasaan baik dan jadi anak-anak yang mandiri karena sudah terbiasa dari kecil, sudah diberi pemahaman ilmu tentang kehidupan melalui mainan-mainan dan hal-hal yang ada di sekitarnya, seperti itu. Untuk pengenalan profesi kesehatan sendiri, kami sudah memberikan di akhir sesi untuk semua peserta, kami memberikan EduToys berupa boneka kertas yang bisa dimainkan dan dibuat bersama anak-anak di rumah. Yang pertama adalah boneka kertas dokter. Kemudian ada boneka kertas apoteker dan boneka kertas perawat. Jadi mereka akan bisa membedakan dokter itu berperannya seperti apa sih, kemudian apoteker itu bagaimana kerjanya, dan perawat itu seperti apa, itu bisa dikenalkan oleh orang tua melalui boneka kertas ini. Metode yang kami gunakan adalah penyuluhan dan pemberian bantuan. Untuk penyuluhan sendiri, kami melakukan penyuluhan dagu sibu, kemudian yang kedua kami melakukan penyuluhan pengenalan metode Montessori.
Untuk penyuluhan kami lakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 pukul 8 hingga pukul 11 dengan Zoom meeting ya, dengan online karena masih sudah masuk masa pandemi. Kemudian sasarannya adalah guru TK Al-Fatah, wali murid TK Al-Fatah, dan masyarakat yang dapat mengakses Zoom meeting tersebut. Dalam perjalanannya, dalam proses penyuluhannya, kami menyebarkan kuesioner untuk melihat pengetahuan dan ilmu guru, wali murid, dan dari TK Al-Fatah dan masyarakat yang ikut ini bagaimana tentang Dagu Sibu dan metode Montessori. Dari Dagu Sibu sendiri seperti kita tahu bahwa Dagu Sibu itu dapatkan apakah mereka mengerti, apakah semua peserta mengerti bahwa mendapatkan obat itu harus di tempat-tempat yang sudah disediakan dan tepat, yaitu contohnya di apotek, di toko obat berizin, di rumah sakit, atau di puskesmas. Itu adalah beberapa contohnya. Kemudian bagaimana cara menggunakan obat yang baik? Harus membaca etiket, bagaimana cara membaca etiket juga kami jelaskan di sini. Kemudian apakah mereka tahu bahwa obat-obat tertentu ada penggolongannya? Kemudian bagaimana cara mereka menyimpan obat? Apakah mereka melihat pada kemasan sudah sesuai anjuran yang ada di kemasan atau belum? Kemudian bagaimana cara mereka membuang, sesuaikah dengan bentuk sediaan obatnya? Nah, itu kami juga paparkan di sini. Kemudian untuk pengenalan metode Montessori hanya dasaran, jadi kami memperlihatkan bagaimana metode Montessori itu bekerja untuk mendidik anak-anak supaya mandiri. Dari pemaparan penyuluhan tersebut, kami mendapatkan hasil dan pembahasan. Yang pertama, kami mencari tahu apakah pengetahuan Dagu Sibu ini sudah diperoleh oleh peserta, dan ternyata dari 52 orang yang mengikuti penyuluhan, 12% belum pernah sama sekali untuk mendengar apa itu Dagu Sibu, bagaimana itu Dagu Sibu. Kemudian 88%-nya sudah pernah mendengar Dagu Sibu. Kemudian yang kedua, kami juga menanyakan mereka, peserta ini, membeli obat sudah sesuai atau belum. Dan mereka menjawab, 24%-nya mereka menjawab di apotek dan di lokasi lain. Seperti itu. Kemudian yang 76% selalu di apotek. Jadi jawabannya apotek saja, seperti itu. Kemudian informasi penggunaan obat. Kami juga menanyakan apakah mereka tahu bahwa informasi penggunaan obat itu bisa diperoleh di kemasan, di etiket, kemudian bagaimana penggolongannya, seperti itu. Dari pertanyaan dan pilihan jawaban yang kami paparkan, 40% diantaranya tidak lengkap. Jadi mereka belum tahu beberapa poin tentang informasi penggunaan obat, sedangkan 60%-nya sudah lengkap, sudah mengetahui bagaimana cara penggunaan obat melalui informasi yang ada di kemasan dan etiket obat. Kemudian kami juga menanyakan bagaimana mereka tahu kondisi-kondisi yang dapat merusak obat. Dari jawabannya, 96% peserta dari 52 orang ini sudah menjawab dengan benar, dan 4%-nya salah. Begitu. Dan yang terakhir, kami juga menanyakan apakah pengelolaan obat yang sudah dilakukan oleh orang tua itu juga dikenalkan kepada anak-anak di rumah. Ternyata 8% dari 52 orang peserta ini tidak mengajarkan, sedangkan 92%-nya mengajarkan. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa wali murid TK Al-Fatah telah mendapatkan informasi mengenai Dagu Sibu dengan baik. Terlihat dari persentase yang sudah didapatkan tadi. Kemudian wali murid TK Al-Fatah telah memulai mengajarkan pengelolaan obat dengan baik pada anak usia dini di lingkungan keluarga.
Dan yang ketiga, metode Montessori belum banyak dikenal secara detail oleh wali murid TK Al-Fatah Sedan. Ini adalah dokumentasi kegiatan, jadi sebelum melakukan penyuluhan, kami sudah melakukan pemberian bantuan berupa pemberian hand sanitizer dan pemberian infografis untuk bagaimana menangani batuk dan pilek di sekolah untuk anak-anak, dan dokumentasi yang ketiga adalah dokumentasi setelah kami melakukan penyuluhan bersama. Terima kasih kepada Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas pendanaan program ini. Program pembelajaran pemberdayaan masyarakat ini terselenggara atas hibah dana LP3M. Dan terima kasih juga kepada tim EduToys dan pihak mitra TK Al-Fatah Sedan atas dukungan dan kerjasamanya dalam program pembelajaran pemberdayaan masyarakat ini. Ini adalah daftar pustakanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.